Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguhlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam ayat ini bisa kita pahami bahwa sabar dan sholat adalah solusi dari segala macam permasalahan. Lantas, apa kedudukan sholat dalam Islam? Di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu rahasia sholat 5 waktu. Ada Ustadz Kimandama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim KPH Al-Multaqo Provinsi Gorontalo dan Ibu-Ibu dari Majelis Ta'lim Al-Munawwaroh Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustaz, tema kita pada hari ini yaitu rahasia sholat 5 waktu. Hakikat sholat dalam Islam seperti apa Ustaz? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita ini insyaallah benar-benar diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini merupakan satu ibadah yang istimewa. Satu ibadah yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah salat. Kalau kita lihat dari sirah nabawiyah, di mana seluruh perintah ibadah itu semuanya melalui atau Allah turunkan di muka bumi. Sedangkan perintah untuk melaksanakan sholat ini Allah tidak menurunkannya di bumi, tapi Allah langsung memberikan perintah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Artinya sholat ini memiliki kedudukan yang istimewa, kedudukan yang tinggi, yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Rasulullah, dan kemudian diperintahkan kepada kita semuanya. Ternyata perintah itu langsung diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Maknanya apa? Kedudukan Islam sangat tinggi. Bahkan kalau kita tahu dalam rukun Islam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bersama bahwa rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua apa? Yaitu salat. Ini memiliki kedudukan yang luar biasa, ya. Ternyata ibadah salat ini merupakan ibadah yang sangat tinggi dan istimewa. Sehingga siapapun yang melakukan dan melaksanakan perintah salat ini, maka tentu mereka pun menjadi hamba-hamba yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal yang penting harus kita ketahui, bahwa kedudukan salat dalam agama kita merupakan ibadah yang sangat tinggi derajatnya dan pahalanya yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau bisa sholat berjamaah. Apalagi kalau sholatnya di masjid, ya.
kita sering mendengar bahwa pahala dari orang yang sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam afdolus sholati, keutamaan sholat yang berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Sebanyak berapa? 27 derajat. Bahkan disampaikan satu riwayat bahwa setiap langkah kaki orang menuju ke tempat sholat itu, maka setiap langkah kakinya adalah pahala. Dan bahkan setiap langkah kakinya bisa menggugurkan dosa-dosa. Maka ini satu hal yang luar biasa yang penting kita laksanakan dalam kehidupan kita, perintah sholat ini. Karena kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun menerima perintah sholat itu tidak di bumi, tapi Rasulullah menerimanya langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka sholat ini banyak rahasia yang kita bisa ambil dan kita bisa petik pelajaran dari sholat ini. Seperti yang disampaikan tadi bahwa sholat ini menjadi penolong. Ya, sholat ini akan menjadi penolong bagi kita dalam kehidupan ini, di dunia dan insya Allah tentu di akhirat. Ya, sholat ini sangat-sangat menjadi penolong yang luar biasa bagi kita. Karena Allah sendiri yang menyampaikan, ya, wasta'inu bis sabri wassalah. Allah menyampaikan itu. Maka apapun kondisi kita, Bapak Ibu sekalian, apapun kondisi kita hari ini, apapun keadaan kita hari ini, maka solusinya adalah mulailah dari sholat. Mulailah dari sholat. Sholat lima waktu. Mohon maaf, jangan dulu yang sunnah. Kita fokuskan dulu, kita tuntaskan dulu yang wajib. Nanti kalau sudah bagus wajibnya, sudah oke, sudah lancar, maka silahkan ditambah dengan yang sunnahnya. Karena solusi dari kehidupan kita ini semuanya ada di sholat. Contoh, kalau kita dalam keadaan sempit ingin minta rezeki diperluas, minta rezekinya banyak, ada sholatnya. Sholat duha. Ya, di pagi hari kita melaksanakan sholat duha. Kalau ingin minta rezekinya dipermudah oleh Allah, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada doa khusus juga itu. Ketika kita sholat duha, ada doa khusus supaya apa? Supaya meminta diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu, ya Allah, jika sekiranya rezeki aku itu berada di langit, mohon turunkan ke bumi ya Allah. Dan banyak sekali. Kalau misalnya ibu punya hajat, misalnya pengen punya anak, mungkin sudah menikah lama ya, lalu kemudian belum diberikan keturunan, minta di sholat. Ada namanya sholat hajat, ya. Ada namanya sholat hajat. Kalau punya keinginan kepada Allah, ada yang diinginkan sama Allah, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Bapak Ibu pernah dengar ceritanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sudah tua, istrinya juga sudah divonis kalau secara medis itu mandul ya, mandul. Apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria? Beliau sholat dan beliau meminta setiap saat, setiap hari meminta dan sholat. Ternyata Allah kabulkan permintaannya. Kapan Allah kabulkan permintaannya? Allah kabulkan permintaannya pada saat dia lagi berdiri lagi sholat. Padahal sudah apa? Sudah tua. Kalau menurut logika mustahil, Ustaz, ya? Betul, mustahil. Sudah divonis mandul. Bayangkan Bu, sudah divonis mandul tapi penuh keyakinan dan terus beribadah kepada Allah, dan salah satunya dalam beliau melaksanakan sholat, maka doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu istrinya pun hamil. Masya Allah. Dan Masya Allah, luar biasa ya. Ini kita bisa dapatkan dari apa? Dari yang namanya rahasia dari sholat. Banyak lagi. Kalau kekeringan ya, kalau kita tidak turun hujan berbulan-bulan, kalau pengen minta hujan ya, ada sholatnya. Sholatnya sholat istisqa.
minta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Dan masih banyak lagi dari solat ini, banyak solusi yang Allah berikan kepada kita untuk meminta apa yang menjadi keinginan kita di dunia, apalagi di akhirat. Apa itu di akhirat terkait dengan solat? Di akhirat itu, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, solat ini adalah satu ibadah yang pertama kali yang Allah akan hisab. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang Allah akan hisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah solat. Fa idza salahat, apabila solatnya bagus, maka semuanya pun akan dimudahkan, maka semuanya pun akan bagus. Tapi kalau solatnya fasadat, solatnya rusak, solatnya tidak banyak bolong-bolongnya, banyak meninggalkan solat, maka dipastikan setelah solat akan jauh lebih buruk yang dia dapatkan. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka solat, jangan sepelekan solat ini. Sesibuk apapun kita, apapun jabatan kita hari ini, apapun status kita, orang kayakah, punya jabatan dan lain sebagainya, mohon jangan pernah meninggalkan sholat lima waktu. Apalagi, mohon maaf, apalagi hanya biasa-biasa saja. Ya, apalagi, mohon maaf, bisa jadi bukan pejabat. Kadang-kadang pun setiap hari tidak tahu mau makan apa. Lalu kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang miskin sombong, ya. So miskin, ya betul. So miskin sombong lagi, tidak mau beribadah kepada Allah. Dia bilang gara-gara Allah ini saya begini. Astaghfirullahalazim. Ya, belum tentu. Bisa jadi karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena rahasia, salah satu rahasia dari solat itu adalah mendatangkan ketenangan. Ya, mendatangkan ketenangan. Kenapa? Karena kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ada ketenangan yang akan kita dapatkan dalam setiap hari. Ya, biar banyak hutang, ya. Biar banyak hutang, insya Allah akan tenang. Ya. Maksudnya, kenapa? Tenang untuk tidak membayar. Bukan. Bukan. Insya Allah setiap akan jatuh tempo tidak akan khawatir. Ya. Yakin gitu ya. Yakin bahwa insya Allah Allah akan tolong untuk membayar hutangnya itu. Ya. Tapi apalagi kalau misalnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin yang pertama kali kita tidak akan tenang dalam kehidupan kita. Betul. Tidak akan tenang. Maka caranya supaya tenang bagaimana? Salah satunya adalah dengan zikrullah. Ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala atau menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan salat itu adalah bagian dari zikir. Ya. Salat itu adalah bagian dari zikir. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Thaha, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Masya Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, maka dirikanlah solat untuk mengingatku. Maka solat itu adalah bagian dari zikir. Kalau kita ingin tenang dalam hidup, maka jangan pernah putus-putusnya meninggalkan atau melaksanakan solat. Solat 5 waktu, solat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Insya Allah rasa-rasanya yang 5 ini tidak ada yang sulit. Insya Allah ya, tidak ada yang sulit. Hanya kita saja yang menyulit-nyulitkan diri sendiri. Ya, ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apapun kondisi kita, maka tinggalkan itu, lalu kemudian laksanakanlah solat. Karena solat pada waktunya itu adalah
bagian dari amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu karena kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi seperti yang Ustadz sampaikan bahwa sholat itu akan mendatangkan ketenangan. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana ketika kita kedatangan tamu, entah kerabat atau siapapun itu, tapi tidak sholat dan hati kita malah tidak tenang, malah jadi stres begitu Ustadz? Apakah normal seperti itu Ustadz? Ya, itulah bukti adanya iman di dalam hati. Ya, itu bukti adanya keimanan di dalam hati kita. Kenapa? Seorang mukmin itu tidak akan tenang dirinya sebelum dan kecuali dia sudah melaksanakan sholat. Apalagi dia tahu sudah masuk waktu sholat, lalu kemudian dirinya belum bergegas untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, lalu kemudian ada kegalauan di dalam dirinya, ada kegelisahan di dalam hatinya, maka itulah termasuk disebut dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kondisi seperti itu? Bisa kita sampaikan kepada mereka, so azan nih, sewaktu mau sholat, kira-kira orang mau sholat dulu sama-sama. Diajak sholat bersama-sama. Kalaupun dia tidak mau, paling tidak kita sudah mengingatkan untuk sholat 5 waktu. Lalu kita bisa meminta izin kepada mereka untuk bisa sholat. Lalu setelah itu kita pun bisa sebenarnya untuk melayaninya kembali. Maka pilihannya bisa 2. Boleh menundanya sebentar, ya, walaupun nanti kita tidak bisa mendapatkan pahala sholat di awal waktu, ya, karena pahalanya beda dengan orang yang sholat di awal waktu dengan orang yang sholat nanti sudah di akhir waktu, ya. Jangan sampai diancam oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang fawailul lil musallin, ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang disebutkan orang yang celaka, ya. Sholat tapi celaka, gitu ya. Alladzina hum fi salatihim sahun. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu, ya. Baik Ustadz, Kira-kira apakah perintah sholat ini disyariatkan terhadap nabi-nabi terdahulu juga Ustadz? Ya, baik. Memang sholat ini dilaksanakan oleh seluruh para nabi. Dan tentu kaifiatnya, model sholatnya bisa jadi ada yang berbeda, ya. Tapi yang penting itu ada sujudnya, ya. Yang pasti ada sujudnya, ada berdirinya. Dan itulah sholat-sholat yang dilaksanakan oleh para nabi. Dan termasuk Nabi Zakaria yang tadi kami sebutkan. Beliau menerima dan Allah mengabulkan doanya itu, lalu kemudian istrinya hamil dan punya anak, itu pada saat Nabi Zakaria sedang berdiri lagi sholat. Dan ada sujudnya. Dan tentu kaifiat sholatnya itu berbeda dengan kaifiat sholat yang lengkap yang kita laksanakan sesuai dengan perintah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Masya Allah. Baik Ustadz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar atau pertanyaan di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryanti Madina, SAG MH. Kami dari Majelis Talim Al-Madinah, Kecamatan Tibawa, Astagfirullah, Al-Munawwarah, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Pertanyaan saya, tadi dijelaskan ada rahasia sholat 5 waktu. Kira-kira dari rahasia itu ada keutamaan-keutamaan. Mohon penjelasannya dari Pak Ustadz.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan sholat, Ustaz. Baik. Terima kasih, Bu. Pertama, tentu kalau kita ingin termotivasi dalam melaksanakan satu ibadah, maka harus tahu keutamaannya. Betul. Ya. Kalau kita ingin termotivasi untuk melaksanakan satu ibadah, maka harus tahu dulu apa fadilah dari ibadah itu. Maka solat ini banyak keutamaannya yang bisa kita dapatkan. Pertama, terhapusnya dosa. Ya, terhapusnya dari dosa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Dan itu pernah satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian jika sekiranya di depan rumah seseorang itu ada sungai? Lalu kemudian yang punya rumah itu setiap harinya mereka mandi setiap harinya 5 kali mandi. Kira-kira apakah dari tubuh mereka itu masih adakah kotoran? Apa masih ada najis?" Maka kata para sahabat, "Tentu tidak ada ya Rasulullah, pasti dia bersih." Maka begitulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu, maka dia akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosanya. Dosa kecil atau dosa besar, Ustaz? Dosa kecil tentunya, ya. Maka kalau dosa besar ya tetap harus dengan taubat. Lalu kemudian berbuat baik. Maka ini yang pertama keutamaannya. Keutamaannya adalah bisa membuat kita terhapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua adalah keutamaannya membuat kita menjadi orang yang baik. Ya. Tamut tabiyah wa butiyah insyaallah akan jadi orang baik. Ya. Orang yang sering sholat ini insyaallah dia berpotensi menjadi orang yang baik. Di surah Al-Ankabut ayat Allah menerangkan, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ya. Oh, sesungguhnya salat itu kalau dilaksanakan dengan benar, ya, sesuai dengan hukum dan aturannya, maka dia akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi orang yang salat itu keutamaannya adalah akan berpotensi menjadi manusia yang baik. Menjadi manusia yang luar biasa. Kenapa? Karena dia Allah akan jauhkan dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka dia akan berpotensi menjadi hamba yang soleh insyaallah. Yang ketiga, insyaallah ini Bu, tidak 3 saja saya sebutkan ya. Kalau mau ini kan banyak keutamaan dari mendapatkan sholat, keutamaan dari sholat. Yang ketiga adalah pada hari kiamat. Pada hari kiamat, orang yang melaksanakan sholat itu maka mereka akan bercahaya. Maka bercahaya orang-orang yang sholat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alaiha," siapa yang menjaga sholat, ya, kanat lahu nuran, maka baginya dia akan mendapatkan cahaya. Wa burhanun, yaitu wa burhanan, bukti dari keimanannya. Kenapa? Karena dia sholat. Kemudian wa najatan, dan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Maka ini 3 ini Bu ya, keutamaan dari sholat. Walaupun banyak sebenarnya, banyak keutamaan dari sholat. Kalau rasa-rasanya mau sampaikan, insya Allah yang lain so tidak mendapat batanya ya. Jadi insya Allah 3 ini, paling tidak ini insya Allah bisa bagian dari memotivasi kita untuk bagaimana melaksanakan sholat 5 waktu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya, silakan Bapak. Oh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Salha Husain dari kelompok persaudaraan Haji Al-Multaqa tahun 2018 Provinsi Gorontalo. Yang ingin saya tanyakan, bahwa tadi dijelaskan oleh Ustadz bahwa yang dihisap pertama itu adalah sholat. Sementara yang saya ingin tanyakan, apakah mana yang lebih utama, sedekah atau sholat? Karena
ada dalam kisah bahwa seseorang meninggal tapi dia minta diberi kesempatan untuk hidup kembali hanya untuk bersedekah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, solat yang lebih afdal bagi kami kaum wanita di mana Ustadz? Apakah di masjid apa di rumah? Apalagi saya dekat dengan masjid. Sementara katanya yang wanita itu lebih afdolnya di rumah dan paling ini itu di tempat yang lebih tersembunyi lah, dari tidak perlu dipertontonkan kepada orang lain. Demikian, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada 2 pertanyaan dari Ibu Salha terkait afdoliyah. Mana yang lebih baik, lebih afdol, sedekah atau sholat? Ya, yang tentu sholat. Tentu sholat Bu yang paling utama dari semua amalan. Ya, sholat dibanding, mohon maaf, tidak menyepelekan sedekah. Sedekah pun adalah bagian amalan yang luar biasa. Ya, tetapi kalau dibandingkan diutamakan, maka sholat adalah yang lebih utama. Karena walaupun ada beberapa riwayat ketika orang itu ada penyesalan dan meminta untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ke bumi untuk apa? Fa'asaddaq ya bahasanya. Fa'asaddaq wa akum minas salihin ya. Itu bagian dari sebuah busyra dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira kepada orang yang senantiasa bersedekah. Senantiasa melakukan kebaikan lewat sedekah ataupun infak. Tetapi tidak bisa melebihi dari keutamaan dari solat itu sendiri. Tapi solat itu akan menjadi cahaya dan pelita bagi kita di alam kubur maupun di hari kiamat. Ya. Kemudian yang kedua adalah wanita lebih afdol sholat di rumah atau di masjid, Ustaz? Kalau sesuai dengan riwayat dari Nabi SAW bahwa sholat seorang wanita lebih utama memang di rumah, ya, dibandingkan di masjid. Tapi ini kondisional. Kalau masjidnya ibu di depan rumah, ya baiknya sholatnya kalau masjidnya dekat rumah, sebaiknya sholatnya di masjid. Kalau masjid itu dekat sekali dari rumah, maka tidak ada yang melarang untuk sholat di masjid bagi perempuan. Ya, walaupun ada memang beberapa hal-hal yang perlu dihindari oleh seorang perempuan ketika dia akan sholat di masjid, ya. Terutama kan perempuan ini sukanya bersolek, ya. Ibu-ibu ini kan sukanya berhias. Takutnya jangan sampai setelah lalu berhias, lalu kemudian jadi fitnah mau pergi di masjid. Berarti itu sebenarnya yang tetap menjaga adab-adab, ya, Ustaz ya. Tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai kehadiran kita di masjid itu malah membuat fitnah. Betul. Ya. Orang-orang akan bukan fokus mau bahas sholat, malah fokus balik pati ibu, ya. Apalagi kalau misalnya sudah berhias yang luar biasa, ya, begitu. Tetapi tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk sholat di masjid. Ya, tapi kalau dekat dari masjid, maka silahkan. Bagusnya sholat di masjid. Kenapa ini ada hikmahnya? Kenapa seorang perempuan itu lebih utamanya sholat di rumah? Supaya dia bisa memberikan hikmah dan pelajaran kepada anak-anaknya. Begini cara sholat. Ya, begini Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Supaya anak-anak kita bisa ikut sholat dengan kita. Itu sebenarnya hikmahnya kenapa seorang wanita itu sholatnya di rumah, supaya menjadi contoh untuk anak-anaknya. Jangan sampai cuma timama dengan tipapa ini bakase perintahkan sholat, lalu kemudian timama dan tipapa tidak jaga sholat. Juga ini yang susah. Maka tentu ada contoh dan anak-anaknya bisa mengikuti ibunya untuk sholat di rumah dengan dia di rumah sebelum dia akan sholat di masjid dengan bapaknya. Kira-kira begitu. Baik, insya Allah bisa gitu, dipahami Bu ya. Cukup Bu ya. Nanti insya Allah. Selanjutnya masih ada yang bertanya Bu?
Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati Dunggio dari Majelis Talim Al-Munawwarah, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Saya hanya ingin menanyakan kira-kira tips-tips apa Pak Ustadz agar supaya sholat kita itu bisa khusyuk. Bisa khusyuk. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips sholat khusyuk Ustaz. Baik. Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat ini, saya teringat dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Bahwa beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yang ketika sholat lalu kemudian saat sholat itu mereka khusyuk. Ya, mereka khusyuk sholat. Untuk mendapatkan sholat itu bisa khusyuk, yang pertama adalah dimulai dari wudunya. Berwudu dengan benar. Jangan asal-asal berwudu, apalagi kalau pakai make up. Takut luntur Ustaz. harus benar-benar wudunya dengan baik, dengan benar, ya. Mengusap wajah itu harus dengan benar. Membasuh Ustaz ya? Membasuh wajah, kemudian tangan sampai kaki. Itu kita benar-benar berwudunya dengan baik. Jangan cuma asal-asal wudu, apalagi tangan, kaki. Harus benar-benar dibasuh dengan baik. Setelah itu, kalau kita sholat dimanapun, maka awalilah dengan qobliyah. Awalilah dengan qobliyah. Kenapa? Qobliyah itu pemanasan gitu ya. Pengantar. Pengantar. Ya. Supaya kita lebih khusyuk. Kadang-kadang kalau kita sholat datang nanti qomat, bisa jadikan orang cepat-cepat lari-lari, tidak khusyuk sholatnya. So, Allahu Akbar. Maka lebih awalnya adalah datanglah lebih awal di waktunya. Ketika azan langsung datang, sholat 2 rakaat, qobliyahnya, insya Allah mudah-mudahan itu bagian dari mendapatkan kekhusyuan. Yang berikutnya adalah kita harus tahu dulu syarat dan rukun sholat. Ya, ini harus belajar fikihnya juga Bu. Ya, tahu syarat-syarat sholat, kemudian ada sunnah-sunnah sholat, ada rukun-rukun sholat. Kalau itu kita tunaikan dan sudah kita tahu dan kita praktekkan dalam sholat, insya Allah bisa mendapatkan sholat yang khusyuk. Dimulai Allahu Akbar, kemudian baca takbiratul ihram dengan baik, baca Al-Fatihah tidak cepat-cepat, ya. Kemudian baca surah pendek, lalu kemudian ruku dengan tenang, tidak tergesa-gesa, ada tumakninahnya, ya. Kemudian i'tidal, bangkit dari ruku, dan dia betul-betul ketika dia menikmati itu sholat, ya. Ketika dia sholat, dia itu menikmati sholatnya. Makanya Rasulullah itu mengatakan kepada Bilal ketika sudah masuk waktu sholat, kata Rasulullah, "Arihna ya Bilal." Wahai Bilal, rehatkan kami dengan sholat. Namanya sholat istirahat itu maunya istirahat lama atau cepat-cepat Bu? Pengennya istirahatnya lama-lama ya. Begitu juga dengan sholat. Rasulullah memperpanjang sholatnya, apalagi sholat sendiri ya. Apalagi sholat sendiri. Maka kalau ibu itu lakukan sunnah-sunnah sholat, rukun-rukun sholat, kemudian setiap ada bacaan-bacaan sholat ibu baca dengan baik, insya Allah itu bisa membantu mendapatkan khusyuk dalam sholat. Kira-kira begitu. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, masih ada yang bertanya? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asgun dari kelompok Haji Al-Multaka Gorontalo. Pertanyaan saya baca ada satu hadis mengatakan as-su'un nasi syirkatu bis shalah. Sejahat-jahat manusia adalah manusia yang mencuri dalam sholat. Jadi saya lihat bagaimana ini tentang pengertiannya yang sebetulnya. Sejahat-jahat manusia adalah manusia yang mencuri dalam sholat. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz.
Nah, maknanya apa Ustadz? Mencuri dalam hal apa Ustadz? Baik. Yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan tadi, terkait dalam solat, pelaksanaan solat itu ada namanya syarat dan ada namanya rukun. Ada ketentuan-ketentuan dari dimana kita itu bisa mendapatkan solat kita itu bisa sah. Tidak berbicara dengan diterima atau tidak ya. Namanya solat ibadah itu diterima atau tidak itu haknya Allah. Betul. Ya, haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak ketika kita melaksanakan solat ada beberapa kaifiat, ada beberapa hal-hal yang harus kita penuhi ketika akan sholat. Apalagi kalau mulai dari sholat. Ketika ada orang yang sholat lalu kemudian gerakannya tidak sempurna, ya, ada bacaan-bacaannya yang tidak sempurna, maka bisa jadi mereka yang termasuk dalam hadis itu. Ketika mereka menggerakkan badannya, ada yang cuman tidak sempurna geraknya. Ada yang ketika rukunya bentuk tubuhnya batanjakan, begitu. Ya, berarti tidak sempurna. Ada orang yang tidak benar-benar melaksanakan gerakan sholat dengan baik. Ya, begitu juga akan ruku, begitu juga melaksanakan gerakan-gerakan sholat yang lain, maka mereka termasuk orang yang kemudian ketika dalam sholat itu ya disebut dengan orang yang mencuri dalam sholat, ya, atau melakukan gerakan-gerakan tambahan, gerakan-gerakan tambahan yang mungkin tidak ada dalam perintah-perintah syarat dan rukun sholat. Bagaimana dengan menggaruk Ustadz? Ya, 2 menggaruk kali. pun ada batasannya. Kalau masih gatal sekali Ustadz? Ya ditahan. Ya, karena orang yang melakukan gerakan tambahan lebih dari 3 kali itu bisa membatalkan. Ya, mulai dari bersedekap, baruku, bagaro-garo, macam-macam ya. Maka bisa jadi itu bisa membuat sholat kita batal. Maka itu termasuk orang yang mencuri dalam sholat karena dia melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa merugikan dirinya. Artinya dia tidak bisa mendapatkan pahala sholat yang sempurna. Masya Allah. Insya Allah bisa dipahami Pak ya. Gitu Pak. Baik pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Mirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube. Pertanyaan dari Bapak Karsiman. Apakah anak laki-laki yang lahir di luar nikah bisa kita jadikan sebagai imam sholat? Baik. Seorang anak yang lahir di luar pernikahan, maka sebenarnya anak itu fitrah, anak itu bersih, suci. Yang haram itu adalah perbuatan dari orang tuanya. Yang haram itu adalah perbuatan dari laki-laki dan perempuan yang mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian lahirlah anak itu. Bagaimana dengan posisi anak itu? Bisakah dia bisa jadi imam? Bisa, selama dia Islam, kemudian akil balik, dan bagaimana dia bisa memahami dan sudah tahu hukum-hukum sholat, kemudian hafalannya banyak, maka selama itu ada syaratnya memenuhi, boleh-boleh saja bisa jadi imam sholat, ya. Apalagi sudah bacaan Al-Qurannya bagus, kemudian tahu hukum-hukum sholat, fikih sholat sudah hatam, dan dia sudah tahu ketentuan-ketentuan sholat, sudah akil balik, beragama Islam, maka bisa sekali dia menjadi imam di dalam sholat siapapun, ya, terkait dengan keadaannya seperti itu, ya, tidak menjadi penghalang untuk dia menjadi orang yang baik. Hanya saja orang-orang yang melahirkan dia yang berdosa atas segala apa yang dia lakukan. Kalau dia
tentu dia dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, ya, maka orang tualah yang membuat mereka bisa jadi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, begitu. Insyaallah bermanfaat Bapak Karsiman. Baik Ustadz, ada pertanyaan masuk via WhatsApp. Bagaimana dengan sholatnya seseorang yang menggendong bayi dan bayi tersebut memakai pampers dan pampersnya sudah ada najis, Ustadz? Baik. Untuk ini biasanya ibu-ibu ya, atau Iya. paling banyak ibu-ibu ya. Kalau dibiarkan nanti nangis bayinya gitu, Ustadz. Ya. Ketika dalam sholat lalu kemudian selama tidak mengganggu kita dalam sholat, ya, apapun keadaannya, apalagi seorang bayi itu memang ada beberapa kriteria ketika dia ada kencingnya bayi itu yang mungkin tidak bisa membatalkan wudhu ketika dia masih umur ya mungkin di bawah 6 bulan, karena ada beberapa ketentuan seperti itu. Cukup ada yang percikan dengan air sudah bersih, tidak perlu dicuci, ya. Kalau sudah balita itu harus dicuci, batal, ya. Kalau yang sudah tua-tua, ya. Tapi kalau misalnya masih bayi, ya boleh saja, silakan sholat dalam keadaan seperti itu selama kotorannya tidak langsung menempel kepada baju yang kita pakai. Ya. Tidak masalah, Ustadz, iya, tidak masalah. Selama tidak menempel atau mengenai baju kita, ya. Tapi kalau itu sudah tembus, ya, maka untuk lebih kehati-hatian, mendingan lebih baik sholat kembali. Ya. Untuk kehati-hatian, sebaiknya sholat kembali. Kira-kira seperti itu. Dibersihkan dulu najisnya. Iya, betul. Begitu. Bersihkan dulu najis. Baik, kembali ke Bapak Ibu yang ada studio, masih ada yang bertanya, silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ibu. Nama saya Siti Warson dari KPH Al-Mustafa. Yang ingin saya tanyakan adalah yang sholat duduk di kursi. Apakah dia itu duduk sejajar dengan kita, kan harus diluruskan sapinya. Tapi biasanya yang sering saya lihat itu dia itu sholat dari awal sampai ruku itu dia berdiri. Nanti mau sujud baru dia duduk. Otomatis kalau dia berdiri kan tidak sejajar lagi dengan kita. Di samping itu dia ruku itu kayaknya lebih tinggi dari sujud. Sujudnya itu lebih tinggi dari ruku. Karena dia kan rukunya begini lebih ke bawah kan. Dia sujud sudah duduk. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan orang yang sholat duduk, Ustadz. Baik. Ada ketentuan bagi orang yang sholat, ya. Ada beberapa kemudahan bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri lama. Ada yang tidak mampu berdiri lama. Maka mereka diperbolehkan untuk sholat dengan duduk, ya. Sholat dengan duduk, walaupun ini nanti ada prakteknya, ya. Nanti bisa dibuka banyak di YouTube juga, Bu, praktek sholat duduk, ya. Maka kalau tadi kondisinya itu ada orang yang mampu dia berdiri, tapi ketika akan sujud, akan duduk di antara dua sujud itu tidak mampu, merasakan sakit yang luar biasa, maka dia mengambil dia sudah sediakan kursinya untuk dia gunakan ketika akan ruku, akan sujud. Maka itu boleh, tidak masalah, ya. Karena lagi duduk ini sujudnya ya sebatas yang penting dia bisa menggerakkan badannya, agak menunduk sedikit. Walaupun dia tadi sempat ruku, ya. Berdiri dia sempat ruku. Walaupun nanti ketika dia akan sujud dengan model duduk, ya tentunya yang paling rendah adalah rukunya. Karena dia akan duduk seperti ini. Lalu kemudian dia akan sujud modelnya begini, akan lebih direndahkan sedikit. Maka tidak masalah, ya. Namanya orang yang dalam keadaan darurat, maka apa saja boleh, ya. Dalam keadaan darurat, maka
hal-hal yang mungkin diperintahkan pun itu bisa, hal-hal yang dilarang pun itu bisa menjadi boleh, ya. Apalagi dalam meluruskan sholat. Di awal mungkin dia lurus, lalu kemudian setelah itu sudah duduk mungkin sudah tidak lurus lagi dengan yang lain, maka tidak jadi masalah, ya. Mungkin disesuaikan dengan tempat duduknya, ya. Kalau tempat duduknya yang agak besar mungkin berpotensi untuk tidak bisa lurus dengan soft yang lain. Tapi kalau kursinya kecil, ya, rasa-rasanya insya Allah bisa tetap tidak mengurangi keutamaan dari dia sholat dengan berjamaah. Begitu Bu ya. Dan memang ketentuannya seperti itu Ustaz ya, karena salah satu rukun dari sholat adalah berdiri, al-qiyam Ustaz. Betul. Maka dia berusaha di mana saya masih mampu untuk melaksanakan dengan maksimal, saya akan laksanakan dengan maksimal. Tapi kemudian ada sesuatu yang tidak mampu saya lakukan, maka saya mengambil kemudahan yang Allah berikan kepada saya. Mungkin itu. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, bisa ada yang bertanya Bu? Kembali lagi ke Bapak Ibu yang ada di sini. Saya lanjutkan boleh? Baik Ustaz, mungkin dilanjutkan ke pembahasan. Kalau ada tambahan Ustaz? Baik. Salah satu terakhir ini insya Allah bagian dari rahasia dari sholat. Ini ada dalam lafal azan, di mana orang yang sholat itu akan mendapatkan dua keutamaan. Di dalam panggilan sholat itu setelah hayya 'alas sholah, panggilannya adalah hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah itu Bu, maknanya itu adalah mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan kebahagiaan. Itu orang al-falah. Yang mendapatkan kemenangan itu adalah yaitu mereka yang mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat. Itu orang yang sholat pasti dapat dua-duanya. Kalau sukses, kadang-kadang ada orang yang sukses belum tentu bahagia. Betul. Ya. Tapi ada juga orang bahagia, tapi ada yang tidak sukses. Dia bahagia dengan keluarganya, tapi rasa-rasanya dari sisi ekonomi juga tidak sukses karirnya. Tapi orang yang sholat dapat dua-duanya, mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan kebahagiaan, yaitu merekalah yang masuk dalam kalimat hayya 'alal falah, yang mendapatkan kemenangan, yang mendapatkan kesuksesan, yang mendapatkan kebahagiaan. Itulah mereka yang melaksanakan sholat, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Mohon maaf, jangan sampai kita kalah dengan, mohon maaf, para artis yang sudah pada hijrah. Betul. Yang selama ini orang jaga cari-cari orang pegosip, ya, mereka hari ini sudah mulai berhijrah Pak Bu. Mereka sudah menjadi lebih baik. Sholatnya pun bahkan lebih hebat. Bahkan mereka bisa umroh kapan saja. Mereka bisa haji kapan saja. Kenapa? Karena mereka punya uang. Bisa jadi mereka sudah sukses. Mungkin yang mereka cari adalah kebahagiaan. Karena bisa jadi dari kesuksesan yang mereka dapatkan itu, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka dengan sholat itu insya Allah dua-duanya bisa didapat dengan melaksanakan sholat. Masya Allah. Baik Ustaz, hukum menggerakkan bibir ketika sholat Ustaz. Membaca Al-Fatihah kan ada yang cuma diam begini. Ya. Atau boleh? Iya, bisa melafal menggerakkan bibir selama kalau lagi sholat berjamaah, yang penting tidak melebihi atau tidak mengganggu yang di samping kiri kanan kita. Iya, kadang. Iya, kadang-kadang ada kadang-kadang orang yang itu bukan silakan, boleh kan menggerakkan bibir tanpa ada suara kan boleh. Ya, maka ketika itu juga bisa silahkan, ya. Insya Allah tidak membatalkan sholat, ya. Tetapi kalau kita menggerakkan bibir lalu ada suara lirih, itu bisa mengganggu orang, ya. Ada orang seperti itu, ya. Ketika dia pengen mungkin atau terdengar apa begitu supaya baca tertentu, tapi malah sebenarnya itu bisa mengganggu yang di samping kiri kanannya, ya. Kalau seperti itu yang mending bacanya dalam hati aja. Berarti bibirnya tidak usah bergerak Ustaz? Iya, boleh tidak bergerak, boleh juga bergerak selama tidak mengganggu orang di samping kiri kanannya. Ya begitu, ya. Baik. Ada suara-suara lirih begitu, rasanya
Apa ini? Ya, tidak enak didengar ya. Baik. Kira-kira begitu. Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa, di akhir segmen ini saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, apapun kondisi dan keadaan kita, kalau ingin meminta sesuatu, kalau punya ingin hajat, kalau ada yang kita inginkan kepada Allah, maka mintalah dengan solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang sering kita baca dalam solat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah, mulailah dari solat. Apapun masalah yang kita hadapi hari ini, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, maka solusi yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah kita mulai dari solat. Maka insya Allah setelah itu Allah akan berikan solusi yang lain terkait dengan masalah yang kita hadapi dalam dunia ini. Maka terakhir kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan satu ibadah yang istimewa ini, yaitu ibadah salat 5 waktu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل الجمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Kimandama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim KPH Al-Multaqo Provinsi Gorontalo, juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Munawaroh Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah, damai di hati.